Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita agak lompat sedikit dari urutan hadis sebelumnya. Yang akan kita baca adalah Babun Fadlul Madinati wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah wa bayanu tahrimiha wa tahrimu saydiha wa syajariha wa bayanu hududi haramiha. Bab penjelasan tentang keutamaan kota Madinah dan doa keberkahan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kota Madinah. Penjelasan tentang kota Madinah sebagai haram dan haramnya berburu serta memotong pohon yang ada di kota Madinah, dan penjelasan tentang batasan wilayah haramnya. Baik. Tanah haram ada berapa? Tanah haram ada berapa? Ada dua. Yang pertama Mekah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah. Kalau Baitul Maqdis, sebutannya bukan tanah haram tapi Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Dan istilah Al-Ardul Muqaddasah disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu tiga tanah ini punya keistimewaan. Dua tanah haram Mekah dan Madinah, dan satu tanah yang disucikan yaitu bumi Syam, Baitul Maqdis. Sekarang kita akan baca keterangan yang disebutkan dalam hadis. Hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada keistimewaan apa yang dialami oleh Abdullah bin Zaid? Apa keistimewaan Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid ma'ruf. Beliau adalah sahabat yang bermimpi diajari azan. Sehingga azan yang kita kenal ini adalah azan melalui mimpinya Abdullah bin Zaid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha." Sesungguhnya Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Wa da'alaha, dan beliau mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Wa haramtul Madinah, dan aku jadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Kama harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Wa da'autu laha, dan aku doakan kebaikan untuk kota Madinah fi muddiha wa sa'iha, pada takaran mud dan sa'nya, mithla ma da'a Ibrahimu alaihissalam li Makkah, sebagaimana doa yang diberikan Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah. Sebutkan doa Ibrahim untuk kota Mekah. Apa doa Ibrahim untuk kota Mekah? Allahumma ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah sebagai negeri yang aman. Apa doa laginya? Doa yang lain. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah rizki untuk para penghuninya berupa buah-buahan. Awalnya Ibrahim berdoa kepada Allah, man amana minhum billah wal yaumil akhir. Warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Seperti di surat Al-Baqarah ayat 126, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah Mekah ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikanlah rizki berupa buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Ibrahim mohon kepada Allah agar yang dikasih rizki hanya yang beriman. Namun doa ini dikoreksi oleh Allah. Qala, Allah berfirman, wa man kafar, termasuk yang kafir. Fa umatti'uhu qalilan, aku berikan nikmat bagi yang kafir namun sedikit, itu pun ketika di dunia. Tsumma atarruhu ila adzabin nar, kemudian nanti akan aku masukkan mereka ke dalam azab neraka. Andaikan doa Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah, berikan rizki berupa buah-buahan bagi yang beriman, orang kafir kaliren di Mekah, Pak. Mati mereka, kaliren, enggak dapat buah-buahan di Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar yang mendapatkan rizki tidak hanya yang beriman, termasuk juga yang kafir. Maka untuk doa kebaikan dunia kita boleh berikan kepada muslim dan kafir. Sehingga doa kebaikan dunia boleh kita berikan untuk muslim dan kafir. Tayyib. Selanjutnya, dalam penggalan hadis ini Nabi SAW menyebutkan bagaimana kecintaan beliau kepada Madinah dan beliau menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Aku jadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Berarti sebelumnya Madinah bukan tanah haram. Oleh karena itu, sebelum kedatangan Nabi SAW, Madinah ya tanah biasa sebagaimana yang lain. Namanya apa? Yathrib. Namanya Yathrib. Dan Yathrib tidak punya sejarah yang istimewa dalam perjalanan hidup manusia. Tapi tatkala kota ini didatangi oleh Rasulullah SAW, dia hanyalah kota singgah. Ketika penduduk Mekah mau ke arah Syam, penduduk Yaman ke arah Syam, maka mereka melewati Yathrib. Atau ketika penduduk Syam mau ke arah Mekah, mereka melewati Yathrib. Sehingga hanya kota singgah. Walaupun demikian, leluhur Nabi SAW meninggal di Yathrib. Siapa yang meninggal di Yathrib leluhur Nabi SAW? Hashim. Kakek buyutnya Nabi SAW, Hashim, itu meninggal di Yathrib. Taib. Ketika kota ini dikunjungi oleh Nabi SAW, maka namanya berubah. Nama Yathrib ini berubah menjadi Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya berubah menjadi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lengkapnya seperti ini. Lalu kemudian disingkat dengan Al-Madinah. Disingkat dengan Al-Madinah. Dikasih alif lam di depannya. Sehingga alif lam di sini kalau dalam bahasa Arab namanya alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah. Lil ahdi adz-dzihni. Alif lam al-ahdiyah itu maksudnya adalah alif lam yang menunjukkan makna tertentu, di mana ketika ada alif lam ini orang paham, oh yang dimaksud kota itu adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif lam ahdiyah itu kayak gini, Pak.
Saya lihat sebuah buku di atas meja. Buku itu warnanya kuning. Berarti buku itu, nah itu yang jadi alif lam ahdiyah. Ra'aitu kitaban 'alal maktab. Aku lihat sebuah kitab di atas meja. Wal kitabu, nah wal kitabu, buku itu berwarna kuning. Wal kitabu asfar, buku itu berwarna kuning. Maka di sini ada alif lam di sini tujuannya apa? Lil ahdi ad-dihni, untuk menjelaskan buku yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik. Sehingga disingkatlah dengan Al-Madinah, tidak lagi disebut panjang. Namun orang sudah bisa memahami yang dimaksud Al-Madinah adalah Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi gelar tambahan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah artinya yang diterangi dengan cahaya. Al-Munawwarah artinya apa? Yang diterangi dengan cahaya. Karena diterangi dengan cahaya kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talha, iltamis gulaman min ghilmanikum yakhdumuni. Tolong carikan seorang remaja di antara kalian yang bisa menjadi pembantu bagiku. Fakharaja bi Abu Talha. Kata Anas, lalu Abu Talha mengajak aku, yurdifuni wara'ahu, beliau memboncengkan aku di belakangnya. Jadi naik tunggangan berupa onta atau berupa keledai, Abu Talha memboncengkan Anas. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala fakuntu asma'uhu yukthiru ayyaqul. Maka aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang beliau tinggal di kota Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah berapa lama? 10 tahun. Dan Anas mengatakan, sepanjang aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan lima fa'alta kadza, lima lam taf'al kadza. Beliau tidak pernah mengatakan kepada Anas, kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak melakukan seperti itu? Masya Allah. Sabarnya beliau kepada pembantu. Yang kita mungkin enggak betah ya. Kalau lihat orang salah, pinginnya apa? Kalau kita lihat orang salah, pinginnya apa? Tergantung yang salah, Pak ya. Kalau yang salah atasan, ya diem. Tapi kalau yang salah bawahan, pinginnya negur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lihat Anas salah berkaitan dengan masalah layanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegur. Salah dalam masalah layanan ya. Kalau salah berkaitan dengan aturan, tegur. Tapi kalau salah dalam masalah layanan, biarkan. Beliau sendiri yang kemudian melakukannya jika memang Anas belum sempat melakukannya. Fakuntu asma'uhu yukthiru ayyaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Apa yang dimaksud dengan al-ham? Bingung mikir masa depan. Apa yang dimaksud dengan al-hazan? Sedih terhadap masa silam.
Nah, ya. Sudah. Udah ya. Saya sama Max. Belajar sebelah saya sini. Duduk sini lah belajar. Duduk sebelah sini. Coba kita lanjutkan ya. Anas mengatakan, fakuntu asma'uhu yukthiru ayyakul. Seringkali aku mendengar Nabi SAW membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Ma ma'nal ham? Sedih, memikirkan masa depan, bingung. Besok gimana ya, besok gimana? Itu namanya alham. Wal hazan, sedih karena memikirkan masa silam. Kenapa aku dulu kok kayak gini ya? Kenapa aku dulu seperti ini? Wal ajzi wal kasal. Al ajz, tidak mampu. Dia punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Al kasal, malas. Punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Itulah kasal. Jadi pasangan-pasangan ini jamaah adalah penyakit batin yang membuat produktif. Orang yang terlalu berpikir ketakutan dengan masa depan, jadi dia nggak produktif. Orang yang selalu sedih memikirkan masa silam, tidak produktif. Orang yang tidak mampu punya kemauan, nggak bisa melaksanakan. Pengen haji, misalnya, pengen umroh, pengen beramal, pengen ini, tapi nggak ada modal. Ada orang yang dia punya kemampuan tapi malas, berarti dia punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Wal bukhli wal jubn, penyakit pelit dan pengecut. Pelit berkaitan dengan berat mengeluarkan materi. Pengecut berkaitan dengan ketakutan terhadap jiwa. Dan itu menjadi penghalang orang untuk tidak mau melakukan hal yang produktif baginya. Kenapa enggak belajar? Wah, nanti kalau kesempret kendaraan gimana? Belajar kok serempet kendaraan. Nah, kan harus jalan jauh ke sana harus. Itu orang yang terlalu pengecut. Kenapa enggak ke masjid? Enggak, panasan, nanti kulitnya jadi gosong. Sehingga ada yang dia enggak berani untuk Jumatan gara-gara di sana nanti ketularan penyakit gimana? Akhirnya dia nggak berani untuk sholat jamaah di masjid karena khawatir tertular penyakit. Bakhil juga seperti itu. Gara-gara bakhil nggak mau memberikan modal, keluar modal untuk hal yang wajib dia tunaikan. Sehingga ketika belajar punya duit untuk beli buku tapi nggak mau beli buku. Eman. Fotokopi aja punya teman. Ini orang yang bakhil. Wa dhala'id dain, dan terlilit utang. Wa ghalabatir rijal, serta
ghalabatir rijal, dikuasai oleh orang lain. Orang kalau dalam posisi ghalabatir rijal, hidupnya itu sangat tertekan. Ada yang tertekan dengan atasan, ada yang tertekan dengan apalagi misalnya dengan pemilik perusahaan. Dia kerja sambil tertekan, nyaman enggak? Enggak nyaman. Ada yang tertekan dengan lingkungan, sehingga dia enggak betah tinggal di lingkungan itu karena tertekan dengan kondisi seseorang. Itulah ghalabatid dain. Dan Nabi SAW memohon kepada Allah dari ghalabatir rijal, berlindung dari tekanan yang dilebihkan oleh orang lain. Falam azal akhdumuhu hatta aqbalna min Khaybar wa aqbala bi Safiyah binti Huyai qad hazaha fakuntu arahu yuhawwi wara'ahu bi'aba'atin aw bikisa'in thumma yurdifuha wara'ahu hatta idza kunna bis sahba san'a haisan fi nita'in thumma arsalani fada'utu rijalan fa'akalu wa kana dzalika bina'ahu biha sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala hatta idza bada lahu Uhud qala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu falamma ashrafa al-alama 'ala al-madinati qala Allahumma inni uharrimu baina jabalaiha mithla ma harrama bihi Ibrahimu Makkata Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Kata Anas, aku pun terus melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbalna min Khaybar, sampai satu ketika kami pulang dari Khaybar. Wa aqbala bi Safiyah binti Huyai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Safiyah bintu Huyai. Di sini dikatakan qad hazaha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Safiyah sebagai ghanimah. Awalnya Safiyah ini karena keturunan Yahudi dan Yahudinya sudah ditaklukkan, maka jadi ghanimah. Awalnya Safiyah ini jatahnya siapa? Jatahnya siapa? Sahabat yang ganteng, Dihyah Al-Kalbi. Lalu dapat laporan, ya Rasulullah, ada seorang wanita terhormat, Anda yang layak untuk memilikinya. Maka Dihyah diberitahu bahwasanya sebaiknya Safiyah diserahkan kepada Nabi SAW. Lalu harta atau budaknya Dihyah digantikan dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW beliau memberikan pilihan kepada Safiyah antara dimerdekakan namun dijadikan istri ataukah dalam posisi sebagai tawanan. Maka Safiyah memilih untuk dijadikan sebagai istri Rasulullah SAW. Dan apa yang menjadi maharnya? Maharnya adalah pembebasan Safiyah. Kata Anas, aku melihat Nabi SAW yuhawwi wara'ahu bi'aba'atin aw bikisa'in. Di belakang beliau mengumpulkan aneka kain, dikumpulkan dalam satu kain. Thumma yurdifuha wara'ahu, kemudian Safiyah diminta untuk bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika kami tiba di As-Sahba. As-Sahba adalah sebuah tempat antara Madinah dan Khaybar. Sana'a haisan, beliau membuat hais. Hais adalah biji-bijian atau tepung yang dicampur dengan akid, yang dicampur dengan keju, kemudian diaduk dengan menggunakan minyak samin, namanya hais. Fi nita, nita maksudnya adalah as-sufrah, wadah, tempayan. Tsumma arsalani, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku. Fada'autu rijalan, lalu aku memanggil beberapa orang, fa'akalu, kemudian mereka makan. Dan itulah walimah Rasulullah SAW dengan Safiyah. Setelah Safiyah dinikahi, Nabi SAW mengadakan walimah dengan cara makan-makan. Hidangannya apa? Tepung campur keju, dikasih minyak, diulet, terus dipanggang.
Nah, itu yang jadi hidangan makanan walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip kayak apa, Pak? Bayangkan gorengan. Nah, tidak ada daging. Tidak ada daging. Walimah beliau yang menyembelih kambing hanya satu istri. Siapa? Zainab. Hanya Zainab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika walimah beliau menyembelih kambing. Yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimahnya lebih sederhana daripada walimah Zainab. Artinya walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewah ketika beliau menikah karena keterbatasan yang beliau alami sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqbala hatta idza badalahu Uhud. Lalu beliau melanjutkan perjalanan sampai ketika Gunung Uhud terlihat. Gunung Uhud jaraknya dengan Masjid Nabawi kurang lebih hanya 4 kilo atau 5 kilo, enggak jauh. Ketika Uhud sudah terlihat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung, kita mencintainya dan dia mencintai kita dan kita mencintainya. Falamma asyrafa 'alal Madinah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai masuk kota Madinah, qala, beliau membaca doa, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama bihi Ibrahimu Makkah. Ya Allah, aku jadikan kota ini sebagai tanah haram yang di antara dua bukitnya, seperti Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkailah mud mereka dan sa' mereka. Kenapa yang didoakan mud dan sa'? Karena ini takaran makanan. Sehingga maksud Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, ya Allah, berkailah takaran mereka, maksudnya adalah berkailah makanan mereka. Sebab penduduk Madinah kalau mau menakar makanan mereka menggunakan mud atau sa'. Tayyib. Dan ini menunjukkan keutamaan kota Madinah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu batasnya mana, Pak? Batasnya baina 'irin wa thaur, antara gunung 'Ir dan gunung Thur. Jadi ada gunung Thur di Madinah. Cuman saya enggak paham titiknya sebelah mana. Dan pemerintah itu membuat apa ini? Membuat gapuro, ya, yang tulisannya Haddu al-Haram. Coba kita lihat contohnya. Nah, biasanya ada gambar. Nah, seperti inilah gapura Haddul Haram. Kalau Anda city tour pasti lihat, atau Bapak Ibu ke mana, misalnya ke Dzulhulaifah, nanti begitu keluar dari Dzulhulaifah lihat gapura-gapura seperti ini. Ini adalah batas dari area. Kepedulian dari pemerintah Saudi, mereka memasang seperti ini banyak sekali, ya, di titik-titik yang menjadi batas tanah haram baik Mekah maupun Madinah. Nah, kalau Mekah seperti ini, bidayati haddil haram. Misalnya Anda city tour, keluar batas tanah haram ke Arafah, nanti ada ini. Karena Arafah itu di luar tanah haram. Sehingga kalau keluar batas tanah haram di Arafah melihat ini. Dan seperti ini dipasang dalam rangka untuk menentukan bagian mana wilayah tanah haram. Baik, siapa yang menetapkan ini? Allah. Sehingga area ini tanah haram. Ada hukum khusus yang berlaku di situ dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Tugas ya. Tugasnya adalah selfie di gapura batas tanah haram. Bisa enggak? Kalau pas lagi ke sana Pak Ustaz. Saya aja enggak pernah. Karena bisnya mau parkir di mana kan? Sekarang kita lanjutkan ke hadis Anas. An Asim, dari Asim. Qala qultu li Anas. Aku pernah mengatakan kepada Anas, aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Madinah sebagai tanah haram? Qala na'am. Jawab Anas, iya. Ma baina kadza ila kadza. Antara titik ini sampai titik ini. La yuqta'u syajaruha. Tidak boleh memenggal, tidak boleh memotong pohon yang ada di sana. Kecuali kalau karena kebutuhan ya. Tapi kalau asal-asalan maprasi pohon itu tidak boleh. Man ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Man ahdatsa fiha hadatsan. Ahdatsa di sini bisa bermakna bermaksiat atau bisa bermakna berbuat bid'ah. Siapa yang melakukan praktek bid'ah di sana, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan semua umat manusia. Baik, coba lihat di sini. Man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhditsan, qala al-qadi ma'nahu man ata fiha isman au awa man ata wa dhammahu ilaihi wa hamahu. Siapa yang berbuat hadas, maksudnya kata al-qadi adalah dia melakukan perbuatan dosa atau melindungi pelaku dosa. Dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asim, kata Asim, fa akhbarani Musa bin Anas annahu qala au awa muhditsan. Kata Asim, dalam riwayat yang lain dari Musa bin Anas bahwa Anas pernah mengatakan Nabi SAW bersabda au awa muhditsan, siapa yang berbuat maksiat atau melindungi pelaku maksiat. Maka kita ingatkan kepada para jamaah umrah, Anda memasuki wilayah kota suci, berbuat taat di tempat ini pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana maksiat di kota suci dosanya lebih besar. Maka berhati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai berbuat maksiat di kota suci Mekah maupun Madinah. Terutama maksiat yang paling sering tidak disadari itu apa Pak? Maksiat yang paling sering tidak disadari, buang-buang makanan. Jadi dia kalau sudah di hotel itu Masya Allah, telur ngambil 7, dimakan 3, yang 4 dibawa ke kamar, enggak dimakan. Kerupuk sak gunung, sayur Masya Allah banyak, ayo diplong. Kenapa? Bayare larang. Orang masalah bayare. Nah dia berpikir, oh ini kan saya bayar, akhirnya makanya banyak. Padahal cuma dimakan sedikit, sisanya banyak dibuang. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang boros. Allahu a'lam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dengan membaca hadis lanjutannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma barik salatul qaimah di Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita baca lanjutannya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim, yakni ahlul Madinah. Ya Allah, berkailah takaran mereka, berkailah sa' dan mud mereka, maksudnya adalah penduduk Madinah.
Dan yang dimaksud berkahi takarannya adalah memberkahi apa yang ditakar, sehingga makanan penduduk Madinah makanan yang barokah. Baik, hadis berikutnya juga dari Anas. Nabi SAW bersabda, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah di'fai, 2 kali lipat apa yang engkau jadikan untuk keberkahan untuk Mekah. Jadikanlah untuk Madinah 2 kali lipat keberkahan yang engkau berikan untuk kota Mekah. Dan kata di'fun pada asalnya adalah semisal. Di sini kata Al-Azhari, ad-di'fu fi kalamil Arab maknanya al-mithl. Di'f dalam perkataan orang Arab artinya apa? Semisal. Hadza wal asal, inilah makna bahasa. Tsumma stu'mila ad-di'fu fil mithli wa mazad. Kemudian dalam perkembangannya istilah ad-di'fu mengalami pelebaran makna, sehingga untuk menyebut sesuatu yang semisal atau lebih. Walaysa lizziyadati haddun, lebihnya itu enggak ada batas. Yuqalu hadza di'fu hadza ay mithlahu. Jika ada orang mengatakan ini di'fu ini, maksudnya adalah semisal. Wa hadzani di'fani, 2 hal ini di'fan, maksudnya adalah semisal. Walaupun dalam perkembangannya bisa bermakna di'fu maksudnya semisal plus. Nah, Nabi SAW mendoakan di'fai, 2 kali keberkahan untuk kota Madinah melebihi yang Allah berikan untuk kota Mekah. Selanjutnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kita berkali-kali mendengarkan hadis Anas. Hadis Anas bin Malik. Ada sahabat yang disebut dengan Al-Mukthirun. Al-Mukthirun fil hadis. Sahabat yang hadisnya banyak. Hadisnya banyak itu jumlahnya 1000 ke atas. Sahabat yang hadisnya 1000 ke atas. Al-Mukthiruna fil hadis itu ada 7. Ada berapa? 7 sahabat. Nah, 7 itu 3 Quraisy, 4 non Quraisy. 3 Quraisy siapa saja? Aisyah. Siapa lagi? Ibnu Umar. Satu lagi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Non Quraisy yang 4, Anas bin Malik, Abu Hurairah yang paling banyak dulu ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, Anas radhiyallahu an, Jabir, satu lagi man, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 4 sahabat non Quraisy yang hadisnya paling banyak. Baik, bisa disebutkan 7? Nah, kita tunjuk peserta yang paling muda, insyaallah. Ini paling muda masih. Anggap saja paling muda. Enggak hafal. Siapa saja 7 tadi? Baik, pindah. Paling muda Aisyah. Ibnu Abbas, bukan Abbas ya. Terus Ibnu Umar. Lalu 4, tinggal 4. Abu Hurairah. Lanjut Anas bin Malik. Selanjutnya Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jumlah hadisnya 1000 ke atas. Yang di bawah itu banyak sekali ya. Sehingga sahabat yang lain yang kita kenal, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, rata-rata hadisnya kok sedikit Pak. Sebab mereka tidak lebih fokus mengajar dibandingkan mengurusi pemerintahan.
Lebih dari itu, Khulafaur Rasyidin mereka meninggal lebih awal, sehingga tidak ketemu dengan para tabi'in, sudah meninggal. Maka hadisnya Khulafaur Rasyidin dibawa oleh sahabat yang lebih junior, lalu disampaikan kepada tabi'in. Khataba ala mimbarin min ajurrin. Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari ajur. Ma makna ajur? Ajur artinya batako, batu bata, itu namanya ajur. Ada ulama bergelar al-ajurri karena beliau keturunan penjual batu bata. Wa alaihi saifun, beliau membawa pedang. Fihi sahifatun mu'allaqatun, di pedang itu ada sahifah, ada tulisan yang tergantung. Di pedangnya Ali ada tulisan yang gantung. Faqala, lalu Ali mengatakan, wallahi ma indana min kitabin yuqra'u illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifah. Demi Allah, aku tidak punya sesuatu yang tertulis yang bisa dibaca selain dua, Al-Quran dan satu lembar kertas ini. Hanya satu lembar. Tapi itu bukan Quran khusus Syiah. Yang oleh Syiah, satu lembar inilah tambahan Quran yang digelapkan oleh Khulafaur Rasyidin, sehingga Qurannya Ali hilang. Padahal ini bukan Al-Quran. Dan Ali tidak merahasiakannya. Terus apa yang beliau lakukan? Fanasyaraha fa'idha fiha asnanul ibil wa idha fiha. Kemudian dibuka oleh Ali, lembaran gulungan tadi dibuka. Ternyata ada gigi. Wa idha fiha, isinya. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak menyembunyikan isi dari lembar itu. Syiah memenggal hadisnya sampai di sini. Dan isi dari lembar itu mandat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sepeninggal beliau Ali yang jadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ngawur semua jadinya. Lalu Ali radhiyallahu anhu membaca. Isinya apa? Al-Madinatu haramun min 'irin ila kadza. Madinah adalah tanah suci, wilayahnya dari Ir sampai kota, sampai daerah ini. Faman ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang berbuat maksiat di sana, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala, Allah tidak akan menerima baik amal wajib maupun amal sunnah. Di antara makna sarfan wala adlan adalah amal wajib dan amal sunnah. Wa idza fihi, dan di dalamnya juga ada tulisan zimmatul muslimina wahidah, jaminan kaum muslimin itu satu kesatuan. Yas'a biha adnahum, bisa diperoleh oleh orang yang derajatnya paling rendah sekalipun. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang memberikan jaminan kepada yang lain, walaupun dia tidak punya jabatan, tidak punya status sosial, tetap wajib dihargai. Faman akhfara musliman fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Coba dilihat di sini. Akhfara musliman bimakna naqadha ahdahu. Siapa yang membatalkan perjanjian dan jaminan seorang muslim, tidak memberlakukan jaminan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima amal sunnah maupun amal wajibnya. Contoh jaminan itu kayak gimana sih Pak? Ada non muslim masuk ke negeri muslim, nah dia minta jaminan, saya minta jaminan. Lalu ada salah satu penduduk di negeri muslim itu ngasih jaminan, tapi dia tidak punya status sosial, dia orang yang paling rendah secara status sosial di situ. Lalu gimana orang seperti ini? Jaminannya wajib dihargai.
jaminannya wajib dihargai. Wa idza fiha, dalam kertas itu juga bertuliskan man wala qauman bighairi idni mawalihi fa alaihi laknatullah. Di sini man wala qauman ay ittakhadhahum awliya, siapa yang menjadikan satu kaum sebagai teman dekatnya tanpa izin dari tuannya, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka dia mendapatkan laknat Allah. Jadi siapa yang dimaksud di sini adalah menjadikan budak sebagai mantan budaknya, padahal ada pemiliknya. Fulan itu mantan budak saya, padahal sebenarnya dia mantan budak orang lain. Maka orang ini mendapatkan laknat Allah. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima amal sunnah maupun amal wajibnya. Baik. Intinya di sini Ali bin Abi Thalib tidak menyembunyikan isi dari kertas itu yang ada di pedang beliau. Beliau sampaikan kepada umat manusia, kepada masyarakat, bahkan itu beliau sampaikan ketika khutbah. Sehingga tidak ada istilah Ali punya pesan khusus dari Nabi SAW yang dihilangkan oleh para sahabat. Itu tidak benar ya. Baik. Yang terakhir di sini hadis tentang status haramnya kota Madinah atau Madinah sebagai kota yang suci. Ma baina labataiha haramun, antara dua perbukitan ini adalah kota suci, yaitu kota suci Madinah. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.